Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investor News Channel. Hari ini hari Senin tanggal 13 Juni 2022. Kembali akan kami sampaikan materi stock review hari ini yang dapat Anda gunakan sebagai alternatif atau pilihan untuk melakukan trading saham satu minggu ke depan. Tapi kami mengimbau Anda melakukan riset sendiri, do your own research, dan silakan bandingkan dengan kami. Ya, karena kami di sini memperlakukan pernyataan disclaimer. Demikian disclaimer on kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya. Ulangin, trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian disclaimer on kami. Ya, kita akan masuk ke stock review hari ini. Untuk yang LG45, kami mempunyai atau memilih PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau kode sahamnya INKP. Ya, oke, kita lihat highlight fundamental dari INKP yang kami dapatkan. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Return on equity di atas 10%. Price earning ratio di bawah 10 dan di bawah rata-rata industrinya. Gross margin, operating margin, net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on investment, return on equity, dan return on asset masing-masing di atas rata-rata industrinya. Jadi cukup sehat ya, sangat sehat ya sebenarnya untuk INKP. Selanjutnya kita akan melihat analisa teknikal dari INKP itu sendiri. Oke, INKP kemarin ditutup di harga 8.375 dengan harga tertinggi di 8.425 dan harga terendah di 8.100 ya. Di sini kami lihat ya, area beli dapat dilakukan di harga 8075 sampai 8375, 8075 sampai 8375 ya. Oke, dengan target harga terdekat ya dapat dilakukan di garis Fibo di 82%, 9750 ya, 9750 ya. Dengan tutup kerugian atau manajemen risiko jika harga turun di bawah 8075. Oke, itu untuk INKP. Kemudian kita beranjak ke saham non LQ45 ya. Kami mendapatkan PT MNC Vision Networks Tbk atau kode sahamnya IPTV ya. IPTV. Kalau kita lihat like fundamental IPTV belum terlalu ini ya, jadi kami belum terlalu kami dapatkan.
Sini kami menekankan saja bahwa karena ini adalah 45, ada fase di mana IPTP ini sedang dikumpulin ya, Bapak Ibu ya, kumpulin. Kalau kita lihat 3 bulan ke belakang, ya 3 bulan ke belakang ada penambahan net volume ya, secara volume net buy-nya ya ada broker AK, EP dan U ya, cukup signifikan ya. Sedangkan EP ini juga bagian dari grupnya MNC ya, grupnya MNC, dan IPTP juga adalah bagian dari grup MNC ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Oke. Kalau rata-rata volume 3 bulan terakhir ada di 107 ya. Dan 10 hari terakhir rata-rata setiap harinya 205. Jadi hampir 2 kalinya dari rata-rata 3 bulan. Jadi ada peningkatan volume ya. Peningkatan volume yang cukup signifikannya hampir 2 kali ya dari rata-rata sebelumnya. Oke. Dan kalau kita lihat kembali lagi ke broker summary yang kami print screen-nya ya, dari tanggal 14 Maret sampai tanggal 10 Juni ya, terlihat broker EP masih mendominasi net volume ya, artinya dia membeli ya, dalam posisi membeli secara net dia sangat besar ya. Dan di atasnya lagi malah ada broker AK ya, broker AK ya, lebih besar. Sedangkan kalau kita lihat posisi jual ya, EP tidak ada ya, secara net ya, tidak terlihat ya. Malah YP yang termasuk adalah para investor retail yang menggunakan YP ya, atau Mirae ya, ada 20% ya. Kelihatannya berhasil ya proses distribusinya dari IPTP ini sendiri. Oke, kita lihat kembali ke teknikalnya ya. Oke, IPTP sendiri kemarin ditutup di harga 122 atau turun minus 3,17% dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi dia ada di 132 dan harga terendahnya ada di 119 ya, Bapak Ibu. Oke, kalau kita lihat di sini ya, area beli ya, area beli atau harga kemarin itu 122 ya, mencoba menembus garis Fibo 23,6% atau Rp121 ya. Jadi di sini kami lihat selama harga masih bertahan di atas 121, closing hari ini masih dapat meningkat ya. Selama harga closing masih di atas 121, harga masih meningkat. Jadi stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 121 ya. Jadi Bapak Ibu dapat mengakumulasi beli lama harga di atas 121, dan Bapak Ibu juga dapat melakukan stop loss atau tutup kerugian jika harga tembus di bawah 121 ya. Sedangkan target harga
dapat dilakukan di harga 125 sampai 136. Di harga 125 sampai 136, bahkan bisa saja sampai ke 142. Tapi perlu ditekankan bahwa saham ini sangat volatile, jadi Bapak Ibu harus ketat dengan trading plan-nya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian kami. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like dan subscribe atas materi atau channel ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetap menjaga protokol kesehatan, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sampai jumpa.